bersorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Karena janji-Mu 2-3 orang berkumpul Engkau ada. Dan kehadiran-Mu kami rasakan hari ini. Bahkan Engkau berjanji, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan Engkau dan aku sekali-kali tidak pernah membiarkan Engkau. Kau menyertai kami sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Karena kematian-Mu dan kebangkitan-Mu kami ada. Pengharapan kami tidak sia-sia dan kehidupan kami menjadi berkemenangan. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami tanpa batas. Berbicaralah Tuhan. Tegur sampai kedalaman hati kami. Ubah kami Tuhan. Seturut dengan rencana dan kehendak Allah. Kami menyambut firman-Mu dengan antusias di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi beri sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Ya, shalom. Ya, saya senang bersuka cita bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Khususnya kaum muda di tempat ini. Ini anugerah yang besar bagi dewasa muda. Kita bersama-sama bisa bertemu untuk meneliti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala, Pak Cornelius Purba. Biar kebenaran firman Allah menjadi berkat bagi kita sekalian. Pada saat Yesus tersalib di atas kayu salib, dia mengutarakan satu kalimat, tetelestai, sudah selesai. Apanya yang sudah selesai? Tugas dan tanggung jawab Tuhan Yesus di atas kayu salib dia sudah selesaikan tugasnya. Tugas apa itu? Menjadi korban penebusan dan keselamatan bagi manusia. Selesai sudah. Jadi saudara dan saya sudah diselamatkan. Katakan amin. Sudah ditebus. Katakan amin. Ya. Yang kedua, kata tetelestai sudah selesai kata Tuhan Yesus. Apanya yang sudah selesai? Tugasnya tadi. Yang kedua, musuhnya sudah selesai. Musuhnya sudah berakhir. Kuasa dosa sudah dikalahkan, saudara-saudara. Kuasa setan sudah dikalahkan. Ya. Kutuk sudah dipatahkan. Penyakit, penderitaan, kelemahan kita sudah ditanggungnya di atas kayu salib. Segala musuh sudah dikalahkan. Termasuk setan sudah dikalahkan. Jadi setan bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Maka Tuhan Yesus berkata, kalau kita percaya di dalam namanya, usir setan-setan. Maka setan lari daripadamu. Karena kuasa setan sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Tetelestai kata Tuhan Yesus. Yang ketiga, kata tetelestai bukan hanya tugasnya yang selesai. Bukan hanya musuhnya yang sudah berakhir. Tetapi penggenapan sudah genap. Seluruh janji-janji Tuhan di dalam Alkitab. Baik Taurat, Perjanjian Lama, itu semua sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Bahkan ketidaksempurnaan kita memenuhi hukum Taurat sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya Tuhan Yesus mati. Tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan nubuatannya. 3 kali dia memberitahukan tentang dirinya akan mati dan dirinya akan bangkit. Waduh, memang dia adalah Allah. Dia tahu kapan dia mati, dia tahu kapan dia bangkit. Ya, saya kenal dukun, saudara-saudara paranormal, dia tahu masa depan seseorang. Tapi dia sendiri tidak tahu kapan dia mati. Tetapi Tuhan Yesus tahu kapan dia mati, kapan dia bangkit. Keren sekali. Pada saat dia bangkit, saudara-saudara, dia menyatakan kebangkitannya bahwa dia hidup. Dia Allah yang hidup karena dia emang sumber hidup. Dan saudara adalah orang-orang yang diberikan kehidupan itu. Karena Yesus sumber hidup dan Yesus tinggal dalam diri kita, kita beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Tetapi kebangkitan Tuhan juga bukan hanya menyatakan dia hidup. Dia adalah Allah yang pemenang. Dia menang terhadap dosa. Dia menang terhadap setan. Dia menang terhadap maut. Sampai kuasa maut pun kematian tidak bisa menahan kebangkitan Yesus Kristus. Luar biasa, saudara-saudara. Tetapi kebangkitan Yesus juga menyatakan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang memiliki otoritas di sorga dan di bumi. Jadi Yesus telah bangkit dan kuasa kebangkitannya luar biasa. Mengubah murid-muridnya yang dulu begitu penakut.
Begitu berani memberitakan Injil. Sampai 3.000 orang bertobat hanya satu kali khotbah. Kebangkitan Kristus mengubah murid-muridnya. Sehingga murid-muridnya yang dulu penakut menjadi rela mati. Walaupun itu dianiaya, dirajam, dipenggal. Dan murid-murid Tuhan menjadi begitu berani. Kebangkitannya mengubah murid-murid Tuhan. Kuasa kebangkitan Kristus itu, saudara-saudara, harus kita alami. Katakan amin. Itu sebabnya tema khotbah saya hari ini, yang ingin saya sampaikan adalah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Berapa kali kita ikut Tuhan? Berapa kali kita ikut merayakan Paskah? Kita datang ke gereja, merayakan Paskah. Datang ke gereja, merayakan Paskah. Kalau usia kita 16 tahun, dan kita sejak kecil ikut Tuhan, atau sejak kecil kita jadi anak Tuhan, paling tidak sudah 16 kali kita ikut merayakan Paskah. Kalau usia yang lebih panjang, misalnya 40 tahun, sudah 40 kali paling tidak kita mengikuti Paskah. Saya usia 52 tahun ini, paling tidak sudah 52 kali saya mengikuti Paskah. Yang penting begini, bukan mengikuti berapa kali Paskah itu. Yang terpenting apakah kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu. Ada banyak jadi orang Kristen, saudara-saudara, ikut ke gereja, datang ke gereja, dosa jalan terus. Ini orang-orang yang tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Sementara Kristus sudah mati, menanggung dosa kita, Kristus sudah bangkit, mengatasi segala maut dan kuasa dosa, dan kita yang sudah ditebus itu tetap hidup dalam dosa. Orang-orang seperti ini puluhan kali, bahkan berpuluh-puluh tahun ikut Tuhan, tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Sebab dia hanya ke gereja ikut Tuhan, tapi dia sendiri tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kita mendengar banyak orang disembuhkan, tapi dia sendiri nggak pernah mengalami kuasa kesembuhan ilahi. Kita mendengar orang kesaksian, bagaimana mendapat mujizat. Kita sendiri ikut Tuhan puluhan kali, nggak pernah mengalami mujizat apa-apa. Kita dengar orang kesaksian, bagaimana orang kesaksian memenangkan jiwa. Kita sendiri nggak pernah memenangkan jiwa. Tidak ada kesaksian dalam hidup kita. Mengapa banyak orang Kristen mengeluh dan berkata, Pak Apin, saya sudah 25 tahun ikut Tuhan, tapi begini-begini aja nih. Orang yang berbicara seperti ini adalah orang-orang yang tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Sebab orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus pasti hidupnya berubah. Katakan amin. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus memiliki gaya rohani yang berbeda. Kalau dia sama saja, berarti dia tidak memiliki kuasa kebangkitan Kristus. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Jawabannya ada di dalam Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal 20. Ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Injil Yohanes pasal yang ke-20. Ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Alkitab berkata demikian. Yohanes pasal 20 ayat 11 mulai. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu. Dan ngapain? Menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dia melihat kubur itu kosong. Dia lihat lagi kubur itu kosong. Dan tampak olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki. Di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepada Maria Magdalena. Ibu, mengapa engkau menangis? Ini pertanyaan dari 2 malaikat itu. Ibu, mengapa engkau menangis? Kalau nama saudara Anwar, mengapa engkau menangis? Ada banyak kesedihan yang dialami manusia.
dan Maria mengalami kepedihan yang luar biasa. Mengapa engkau menangis? Itu sebuah pertanyaan. Ada alasan kenapa kamu nangis. Mengapa dia menangis? Jawab Maria kepada mereka. Ini alasannya. Tuanku telah diambil orang. Itu alasan dia menangis. Tuhan saya diambil orang. Tuhanku telah diambil orang. Saudara pernah merasakan? Saudara kehilangan Tuhan dalam hidup saudara? Siapa yang pernah merasakan bahwa saudara kehilangan Tuhan? Beberapa orang tidak merasakan kehilangan Tuhan. Kenapa? Karena punya Tuhan, gak punya Tuhan sama aja. Jadi gak rasa hilang, gak rasa ada. Gak rasa ada, gak rasa hilang. Kenapa? Ada, gak ada, sama aja. Nah loh, ini Kristen macam mana ini? Ya. Jadi ada Tuhan, gak ada Tuhan, sama aja. Nah ini, saudara-saudara. Hati-hati yang seperti ini. Maria betul-betul merasakan kehilangan Tuhan. Dan dia berkata, Tuhanku telah diambil orang. Aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Itu sudah menunjukkan apa? Dia memiliki konsep pikir dari sejak pertama. Yesus itu mayat. Yesus itu Tuhan yang mati. Sekarang banyak orang Kristen datang ke gereja sebetulnya tidak menyadari bahwa Tuhan hidup. Kalau saudara menyadari Tuhan itu hidup, enggak berani nonton YouTube porno, bener aja. Karena waktu dia mau lihat YouTube porno, Tuhan ada, Tuhan hidup, enggak berani. Mau nyolong, mau mencuri, Tuhan hidup, dia sudah bangkit, dia sudah menang atas maut, dia menyertai saya siang malam, saya tidak berani, tidak berani. Pada saat dia mau berantem, mau pukul orang, dia begitu emosi, dia berkata, Tuhan ada di sini. Gak boleh aku marah sembarangan. Ada Tuhan di sini. Waduh. Kalau orang menyadari bahwa Tuhan ada dekat dengan dia, gak sembarangan dia hidup. Ada banyak orang kehilangan Tuhan. Pernah dengar ayat firman Tuhan? Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Jadi Tuhan hilang ya? Tuhan hilang sampai dicari. Carilah Tuhan. Sama seperti Maria Magdalena. Tuhanku sudah diambil orang. Cari Tuhan. Kalau kita cari Tuhan, emang Tuhan hilang? Masa sih Tuhan hilang? Tuhan itu maha hadir. Saudara ada di laut, dia ada di sana. Saudara ada di ujung bumi, saudara dia ada di sana. Saudara naik ke awan-awan, dia ada di sana. Tuhan maha hadir. Katakan amin. Tapi Tuhan suruh cari Tuhan. Alkitab bilang cari Tuhan. Kenapa cari Tuhan? Bukan Tuhannya hilang. Hubungan saudara dengan Allah terhilang. Hubungan saudara dengan Allah mandek, terputus. Maka Tuhan berkata cari Tuhan. Bukan berarti Tuhannya hilang. Hubungan saudara dengan Tuhan hilang. Hilang hubungan saudara, hilang komunikasi, hilang relasi saudara, hilang kuasa dan pertolongan, hilang mujizat Allah, hilang urapan Allah, hilang karya Allah dalam hidup saudara, hilang. Engkau tidak dekat, tidak punya hubungan yang spesial dengan Tuhan, engkau terhilang. Dan banyak orang ke gereja bolak-balik bahkan merayakan kebangkitan Yesus. Padahal dia tidak merasakan kuasa kebangkitan Kristus. Hubungannya dengan Allah terhilang. Sesudah berkata demikian,
bahwa aku sudah kehilangan, Tuhan telah diambil orang. Sesudah berkata demikian, ia apa? Menoleh ke belakang. Waktu dia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ini banyak orang ke gereja begini nih. Dia hadir ibadah, dia nyanyi ibadah, dia goyang dompet juga. Dia lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Dia menoleh ke belakang, dia menoleh samping kiri. Tuhan ada di situ. Tapi kita tidak menyadarinya. Tuhan ada di situ. Tapi kita tidak menanggapinya. Tuhan ada di situ. Tapi kita tidak tahu bahwa itu Tuhan. Banyak yang begitu ke gereja. Banyak sekali orang. Ke gereja bolak-balik ke gereja, bolak-balik ke gereja. Sampai cicak aja bosan ngelihat wajah kita. Cicak bilang berubah enggak, hidupnya berubah enggak. Oh sama aja dari dulu sampai sekarang. Dulu pelit sampai sekarang masih tetap pelit. Malah lebih pelit lagi. Dulu brengseknya minta ampun. Sampai sekarang ke gereja, hidup di gereja. Pelayanan masih juga hidup brengsek. Yang tahu itu siapa? Tuhan. Kita bisa sembunyikan di hadapan orang tua. Kita bisa sembunyikan di hadapan pendeta. Kita bisa sembunyikan di hadapan ketua komsel. Tapi tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Maka kata Yesus kepadanya. Walaupun Yesus tidak dikenal, dia menyapa. Sama dengan banyak kita saudara-saudara Tuhan hadir, kita kacangin aja tapi Tuhan tetap menyapa dan setia. Kata Yesus kepadanya, ibu mengapa engkau menangis? Sudah dua pertanyaan yang sama ya. Tadi pertanyaan dari malaikat. Sekarang yang nanya Yesus sendiri. Ada banyak kehadiran Allah. Allah menyapa kita, nah apa yang kau lakukan? Nah apa yang kau sedihkan? Nah apa yang kau pikirkan? Mungkin malaikat-malaikat yang menyapa. Tapi tidak cukup itu, Tuhan sendiri yang menyapa. Tapi itu pun tidak cukup bagi Maria. Tidak cukup bagi Maria. Dia tetap menangis. Dan Yesus berkata, mengapa engkau menangis? Dia menambahkan lebih tegas, siapa yang engkau cari? Maria menyangka itu adalah penunggu taman. Tuhan menyapa kita, kita menyangka itu adalah preman. Kita menyangka Tuhan hadir di situ tapi kita sangka penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, lihat kalimatnya. Saat Tuhan berkata, ibu mengapa engkau menangis? Jawab Maria apa? Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia. Waduh, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Sampai saat Yesus menyapa, tetap loh Maria Magdalena berpikir bahwa dia punya Allah yang mati. Di mana dia diletakkan, aku akan mengambilnya. Kata Yesus kepada Maria. Maria, maka Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Waktu Tuhan berkata, Maria, hanya pendek kalimatnya. Seluruh hidup Maria berubah total. Saya ingat waktu Tuhan berkata sama Sakyus, Sakyus turun, aku mau menumpang di rumahmu. Yesus enggak menginjili Sakyus, cuman bilang turun, gua mau numpang di rumah lu. Itu Sakyus berubah total. Apa yang menyebabkan Sakyus berubah? Apa yang menyebabkan Maria berubah? Apa? Bukan kesaksiannya, bukan penginjilan Yesus,
Bukan Yesus berteologi, berdiskusi panjang-panjang, timbul pengetahuan. Bukan, no. Perjumpaan dengan Yesus sudah cukup memberi pengertian, pengenalan penuh, kedewasaan penuh saat itu juga. Saya berkata kepada saudara, jadilah orang Kristen yang memiliki perjumpaan khusus dengan Allah. Maka engkau akan berubah total dalam hidupmu. Jangan hanya bolak-balik ke gereja. Tapi enggak berubah-ubah. Harus berubah. Katakan amin. Satria baja hitam aja berubah. Kenapa saudara susah sekali berubah? Ayo mengalami perubahan. Ada satu kalimat penting di sana. Rabuni. Begitu kangennya Maria. Dia sudah dilepaskan dari 7 setan yang pernah dia alami kerasukan. Dan Yesus yang melepaskan itu. Sehingga sekarang dia berjumpa lagi dengan kebangkitannya. Dia pegang erat-erat tangan Yesus. Seakan-akan dia berkata, aku tidak mau melepaskan engkau lagi. Aku tidak mau kehilangan engkau lagi. Rabuni gitu. Aku tidak mau kehilangan engkau lagi. Aku gak mau. Apa jawab Yesus? Ayat 17, jangan engkau memegang aku. Kok memegang Yesus juga gak boleh? Bukan. Saudara salah tafsir nanti. Jangan engkau memegang aku. Dalam bahasa Yunaninya, kata memegang di sana berarti jangan engkau terus menerus memegang aku. Jangan engkau terus memegang aku, tidak mau melepaskan aku. Padahal ada pekerjaan yang lebih penting, ada target yang lebih penting, ada tujuan yang lebih penting, ada karya yang lebih penting yang harus aku kerjakan. Maka Tuhan berkata kepada Maria, pergilah, beritahukan kepada saudara-saudara kita, beritahukan mereka. Jangan engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan kepada Bapamu. Jadi sama-sama kita punya Bapa yang sama. Kepada Allahku dan Allahmu. Ini pengertiannya dalam. Satu saat dikhotbahkan khusus dari itu, saudara. Maria Magdalena akhirnya pergi dan berkata kepada murid-muridnya, aku telah melihat Tuhan. Waduh, sekarang kalimatnya beda. Tadi nangis melulu, tadi mengeluh melulu, tadi terus menerus mencari mayat Yesus. Sekarang setelah ketemu dia berkata, aku telah melihat Tuhan. Apakah saudara menjadi orang yang begitu semangat dan berkata, Pak Bin, dulu kata orang ya, sekarang saya sendiri lihat Tuhan. Seperti apa dia itu? Ada pertumbuhan pengalaman. Jadi Pak Bin, mengapa sih ada orang yang mengalami kuasa kebangkitan Yesus? Ada orang yang tidak mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Apa penyebabnya? Yang pertama, dalam ayat 2, pasal 20 ayat 1 berkata begini. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu untuk melihat bahwa, ia melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur itu atau terguling. Maria pagi-pagi benar datang ke kubur untuk melihat kubur Yesus. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Artinya apa? Maria orang yang bergairah. Maria orang yang bersemangat. Maria orang yang punya kerinduan besar untuk melihat Yesus. Sayang kerinduannya salah. Semangatnya juga salah. Gairahnya juga salah. Antusiasmenya juga salah. Salahnya kenapa? Ingin melihat Allah yang mati. Ingin melihat Allah yang mati aja semangat. Apalagi melihat Allah yang hidup harusnya. Lebih semangat. Saya punya mama, papa, itu agama Buddhis dulu. Jam 3 pagi, jam 4 pagi sudah pasang hiyo di depan rumah. Bikin onde-onde, jam 1 pagi, jam 2 masang taruh persembahan onde-onde. Ya udah. Kita
kita masih ngorok, kita masih tidur. Mama sudah penyembahan, sembahyang. Padahal mama saya kalau ditanya mana Tuhannya, dia nggak tahu. Siapa namanya, dia nggak tahu. Kenal nggak? Enggak. Pernah ketemu nggak? Enggak. Saudara-saudara. Pernah tahu isi hatinya juga enggak. Tapi semangat. Saudara kalah dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka tidak mengenal Tuhannya pun semangat. Saudara datang ke gereja, lembek-lembek, maju. Datang ke gereja juga malas-malas. Jalan, lemas. Ini pun maju karena ada angin aja dari belakang. Tidak bergairah. Tidak antusiasme yang tinggi. Saya berkata orang-orang muda yang punya masa depan. Mereka yang mempunyai antusias yang tinggi. Semangat yang membara. Gairah yang besar untuk Tuhan. Maka ia akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Jangan loyo-loyo. Allah mana seperti Allahku. Tidak ada. Karena lemes. Harusnya tidak ada. Dia bergairah saat memuji. Dia bergairah saat ibadah. Dia bergairah saat menyembah. Dia bergairah saat pelayanan. Dia bergairah saat datang pada Tuhan. Dia bergairah saat mencari Tuhan. Dia antusias. Hanya orang-orang yang antusias yang punya masa depan. Jangan loyo-loyo. Coach sepak bola, pelatih sepak bola, itu mencari pemain sepak bola itu yang greget. Kalau ada bola rasanya pengen, nah ini dicari pemain yang begini. Jangan ada bola, lemes, tuk ditendang. Apalagi dia takut bola, dia dikejar-kejar bola. Kenapa ada orang-orang yang tidak dipakai Tuhan, yang tidak punya kuasa kebangkitan Kristus, tidak nyata dalam dirinya? Karena dia orang-orang yang tidak punya gairah. Dia orang biasa. Dia orang standar. Dikit-dikit tidur. Setelah tidur bangun makan Indomie. Setelah makan Indomie dia tidur lagi. Setelah itu dia makan Indomie lagi dan tidur lagi. Tahu-tahu tua. Rambutnya sudah memutih dan game over. No, kita harus jadi orang Kristen yang punya gairah, kerinduan yang besar akan Allah. Pagi-pagi benar. Bangun, jangan pagi-pagi benar, terusin tidur. Itu beda lagi. Mengapa orang tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Hidupnya seringkali tidak memiliki gairah rohani yang benar. Gairah rohaninya seringkali hanya di luar saja. Maria itu kelihatannya semangat, tapi hatinya rapuh. Dia selalu nangis, nangis. Ditanya sama malaikat nangis, ditanya Tuhan Yesus nangis. Maunya apa sebetulnya? Ada banyak orang Kristen dikit-dikit, 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 ada tantangan, ada masalah, kurang duit apalagi. Kalau hidup cuman begini mah, setan juga nggak mau pakai. Jangankan Tuhan. Bener serius loh. Setan itu mau pakai orang yang semangat. Di Tanah Abang itu ada PSK, pekerja seks komersial. Jam 5 sudah bibirnya udah menor. Ininya sudah menor. Bus, pasang. Lirikan matanya, ting ting ting. Semangat. Setan bilang, good, bagus, bagus. Ini nih yang begini nih, ada 5 pria jatuh dalam dosa. Keren kata setan. Tapi kalau kita malas, masang bibir merah aja malas. Saudara, ngurus alis aja malas. Setan bilang, gua rugi ngerekrut lu, gua rugi. Tidak ada yang jatuh dalam dosa. Setan aja gak mau pakai saudara-saudara.
Apalagi Tuhan. Ayolah, punya semangat sedikit. Tambahkan semangatnya lagi. Tambahkan gairahnya lagi. Tambahkan antusiasmenya lagi. Tambahkan. Jangan diam-diam baik. Paling tidak ngopi gitu. Yang kedua, mengapa orang tidak mengalami kuasa kebangkitan? Tadi karena tidak semangat. Yang kedua, karena tidak benar-benar mengasihi Tuhan. Atau yang kedua, tentang kasih juga, mengasihinya salah. Mengasihinya keliru. Saya tidak ragukan Maria mengasihi Tuhan. Sampai orang lain tidak menangis, murid-murid yang lain tidak menangis seperti Maria Magdalena. Tapi Maria Magdalena benar-benar menangis. Kehilangan Tuhan berkali-kali dia sebut. Saya kehilangan Tuhan, dia berkali-kali. Kasihnya sangat dalam kepada Allah. Tapi kasih yang salah. Kasih yang salah itu kasih yang seperti apa Pak Pin? Kasih yang tidak fokus, itu kasih yang salah. Pak Pin, kasih yang tidak fokus itu bagaimana? Kasih yang salah, kasih yang tidak fokus. Saudara begini ya, anak bungsu itu tinggalkan papahnya. Seakan-akan tidak mengasihi. Anak yang sulung ada di situ, seakan-akan mengasihi. Tapi benar nggak yang sulung mengasihi papanya? No, tidak mengasihi papanya, itu kasih yang salah. Bukankah aku sudah taat, tidak ada pelanggaran, tapi seekor anak kambing aja nggak pernah papa kasih. Udah nuduh-nuduh, udah nyalah-nyalahin, udah protes. Coba lihat, mengasihi yang salah, ketaatan yang salah. Banyak orang tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus karena dia mengasihi Tuhan dengan salah. Maria mengasihi Tuhan dengan salah. Pertama salahnya, karena Maria mengasihi Tuhan yang dia terus menganggapnya bahwa Tuhan mati, tidak bergerak, tidak hidup. Allah itu atau Yesus itu sudah bangkit dan menyatakan dirinya hidup. Hidup itu cirinya apa? Hidup. Hidup itu dapat bergerak. Allah kita dapat bergerak, katakan amin. Hidup itu menurut biologi cirinya apa? Dia bukan hanya bergerak, tapi dia punya perasaan. Dan Yesus punya perasaan untuk hidup. Tapi bergerak itu, kehidupan itu, hidup itu cirinya dapat berkarya. Dan Yesus berkarya. Dia sudah menebus, kita sudah melakukan itu. Sampai saat ini Tuhan berkarya dalam hidup kita. Dan dia, saudara-saudara, bisa melakukan karyanya. Menolong kita, menyertai kita, melindungi kita, memelihara kita, menguatkan kita, meneguhkan kita, menuntun kita, menyertai kita. Lengkap sudah, Tuhan itu hidup. Dia bergerak di antara kita. Tapi Maria memiliki cinta yang mati. Saya ingat, kalau tidak salah di Jepang atau di Korea lah. Seorang nenek-nenek menyembah. Ya, seorang dewi, dia menyembah dewi. Tiap-tiap hari menyembah dewi. Satu saat dia kaget. Kenapa? Karena dewinya udah berubah jadi Power Rangers. Ternyata cucunya ganti. Dewi Kuan Im itu diganti jadi Power Ranger. Tapi dia karena udah biasa, dia menyembah aja. Pas dia kaget, Power Ranger. Ternyata sudah berhari-hari neneknya itu menyembah Power Rangers. Ini yang disebut kasih yang tidak fokus. Kita seringkali begitu sama Tuhan, enggak fokus. Kita nyembah sama Tuhan, padahal bukan Tuhan yang kita sembah loh. Kepentingan sendiri, kenajisan sendiri, keinginan sendiri, kehidupan sendiri, hawa nafsu sendiri. Kita sembah-sembah itu. Padahal kita pikir kita sedang menyembah Tuhan. Ya. Dia memuliakan Tuhan, berbahasa roh, memuji Tuhan. Dia pikir dia sedang menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan. Padahal dia sedang membuat luka hati Tuhan. Saya memberikan beberapa contoh. Satu saat saya ketemu dengan orang besar. Maksudnya bukan badannya besar ya.
Hati-hati dengan kalimat itu. Saya ketemu dengan orang besar, artinya orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Satu saat dia berkata begini, saya berkata begini lebih dulu kepada dia. Pak, ada kesaksian gak buat saya yang membangun saya supaya saya bisa sampaikan kepada jemaat hal-hal yang sangat penting? Oh ada, dia bilang. Saya boleh cerita ya? Dia cerita. Satu saat saya dijadwal khotbah di Jakarta. Memang dia pendeta laku. Berarti pendeta besar kan tadi saya udah bilang. Dia pendeta yang diundang. Orang yang berkhotbah dengan baik dan melayani dengan baik. Saya khotbah di Jakarta. Tetapi karena ada undangan dari Singapura, saya batalin yang di Jakarta. Saya pergi ke Singapura. Keren kan? KKR lah di Singapura 3 hari. Lawatan Allah terjadi, mujizat Allah terjadi, banyak orang diselamatkan. Akhirnya pulanglah ke Jakarta. Di atas pesawat dia ngomong begini sama Tuhan. Tuhan, keren ya. Saya bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau luar biasa. Melawat banyak orang. Banyak menerima Yesus Kristus orang. Terus banyak orang disembuhkan, dilawat Tuhan. Saya bangga. Saya mengasihimu. Lalu Tuhan berbicara kepada dia. Kamu menyakiti hatiku. Wah, dia kaget. Menyakiti hati apa? Saya melayani di Singapura. Aku menetapkan kamu khotbah di Jakarta. Tapi karena engkau ingin kebanggaanmu. Ingin cita-citamu, keinginanmu, kerinduanmu, programmu. Engkau batalkan yang di Jakarta demi yang di Singapura. Aku tidak menghendaki engkau melayaniku. Tetapi engkau tidak mengasihiku. Kaget dia. Tapi kenapa bisa ada mujizat? Lalu Tuhan berkata, mujizat terjadi bukan karena kamu. Mujizat terjadi karena belas kasihanku. Tuh lihat tuh, penuh belas kasihan tuh. Misinya. Penuh belas kasihan. Bagaimana orang yang dari rumah merindukan keselamatan. Tentu aku memenuhi mereka. Bagaimana orang yang merindukan kesembuhan. Tentu aku berbelas kasihan menyembuhkan orang itu. Bukan karena kamu. Kamu sendiri menyakiti hatiku. Lihat. Kadang-kala kita berpikir kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Padahal pret, kata Tuhan. Belum tentu kita menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Kadang-kala kita untuk kebanggaan diri kita. Dan kita bangga berkata, Tuhan, bukankah aku menyembuhkan orang? Tuhan, bukankah aku bernubuat? Tuhan, bukankah aku mengusir setan-setan? Tuhan, bukankah aku menyembuhkan orang? Lalu pada saat itu juga aku berterus terang kepadamu. Enyahlah engkau daripadaku. Engkau sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Bayangkan saudara-saudara. Orang-orang yang mengejar hanya program-programnya. Kerinduan-kerinduannya. Cita-citanya. Program-programnya sendiri. Bukan kepentingan Allah. Hanya kepentingan diri sendiri. Dan itu menyakiti hati Tuhan. Maria Magdalena. Dia mencari Tuhan dengan penuh kasih. Tetapi konsepnya salah. Pikirannya salah. Dia menilai Allahnya mati. Allahnya tidak bergerak. Allahnya tidak mampu menolongnya. Dia mengasihi Tuhan tapi tidak fokus kepada Tuhan. Tidak melayani Tuhan. Bahkan sudah melihat Tuhan pun dia anggap sebagai tukang kebun. Dia melihat Tuhan pun dia anggap hal yang tidak berarti. Mendukakan hati Tuhan. Karena kita tidak fokus. Saya memperagakan soal fokus. Fokus itu dia terarah, menatap pada tujuan akhir. Dia menatap pada visi. Dia menatap pada garis akhir. Kalau kita lomba lari, kita menuju finish. Itulah namanya fokus. Finish yang kita capai. Pada saat kita berlari. Ada jual gorengan, mampir dulu lah. Makan gorengan, minum kopi. Sadar, wah gue lagi lari nih. Dia lari lagi. Ada cilok, dia mampir dulu ke cilok. Cinta lokasi, oh bukan. Ada Starbucks, dia mampir dulu. Ini namanya tidak fokus.
Ada banyak orang Kristen sebetulnya tidak fokus. Dia menyembah masih main HP. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Dia ibadah tapi dia masih ngitung duit. Tadi duit ada berapa ya, cukup nggak datin traktir pacar ya. Jangan-jangan ngutang lagi. Gadein KTP lagi. Wah celaka gua nih. Sementara dia ke gereja sebetulnya tidak memikirkan Tuhan. Beberapa duduk encim-encim duduk, tadi kompor udah dimatiin belum ya di rumah ya. Beberapa orang yang punya kambing, tadi kambing gue ikat enggak ya, apa udah terlepas, aduh kemana-mana tuh kambing. Sudah ada banyak orang sebetulnya tidak konsentrasi datang ke gereja. Tidak untuk Tuhan datang ke gereja. Dia mengasihi, saya tahu dia mengasihi Tuhan. Kalau tidak mengasihi Tuhan dia tidak datang ke gereja. Tapi kasihnya tidak fokus. Kasihnya tidak fokus. Dia tidak fokus mengasihi Allah sebetulnya. Kalau fokus mengasihi Allah itu tuh, yang ayat firman Tuhan. Dia mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Dia mengasihi Tuhan dengan segenap jiwanya. Dia mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatannya. Dia mengasihi Tuhan dengan segenap akal budinya. Kata segenap itu menunjukkan bahwa dia betul-betul totalitas personalitas. Segenap hidup dia serahkan buat Tuhan. Artinya dia benar-benar fokus mengasihi Tuhan. Dia tidak terganggu dengan hal-hal lain. Tapi Maria Magdalena, dia tidak fokus. Dia terganggu dengan persoalannya. Tuhanku dicuri orang. Itu yang menjadi momok pikiran dan hatinya. Dia enggak kepikiran Tuhan ada di situ. Dia sedang kehilangan Tuhan. Hubungannya terputus dengan kematiannya. Tetapi hari ini Kristus sudah bangkit. Dan jangan terputus lewat berbagai masalah dan pergumulan. Lihat Tuhan, maka engkau akan hidup. Yang terakhir. Ada banyak orang tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Karena dia tidak berjumpa dengan Allah. Dia ke gereja berjumpa dengan sesama tapi tidak berjumpa dengan Tuhan. Dia ke gereja berjumpa dengan pendeta tapi tidak berjumpa dengan Tuhan. Saat Maria berjumpa dengan Tuhan, semua berubah. Saya berkata saat engkau berjumpa dengan Tuhan, engkau akan berubah. Dan saat engkau berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan paradigma yang benar. Maria memiliki paradigma perjumpaannya dengan tidak baik. Pada saat dia bertemu dengan Tuhan, dia pegang tangan Tuhan tadi. Dan dia berkata, Tuhan jangan lagi engkau pergi. Jangan lagi engkau hilang. Aku tidak mau melepaskan engkau. Maka Tuhan berkata, jangan memegang aku. Kata memegang itu jangan memegang terus menerus akan aku. Jangan merintangi aku untuk melayani. Jangan merintangi aku untuk berkarya lebih luas. Jangan engkau memegang erat terus aku. Jangan aku itu menjadi milikmu terus menerus. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Khususnya orang-orang muda di sini. Saat saudara percaya Yesus bangkit. Yesus bangkit. Tidak percaya pun Yesus bangkit. Emang itu sejarah. Tidak tergantung saudara percaya atau tidak. Yesus bangkit itu sejarah. Yesus bangkit itu fakta. Yesus bangkit itu realita. Saudara percaya Yesus bangkit, tidak percaya pun Yesus bangkit. Nyaho. Masalahnya setelah Yesus bangkit berkuasa di sorga dan di bumi. Dia terima Yesus di dalam hatinya. Dan dia bungkus rapat-rapat. Dia simpan di hatinya. Dan Yesus tidak boleh keluar. Aku tidak mau kehilangan engkau lagi. Seperti Maria. Padahal Tuhan berkata, jangan engkau memegang erat terus menerus aku. Aku mau berkarya di luar sana. Yesus Kristus sudah bangkit. Katakan amin. Tapi jangan engkau hanya simpan di hatimu. Engkau hanya pegang dia sebagai milikmu.
Kristus mati buat bangsa-bangsa, katakan amin. Kristus mati buat banyak orang, katakan amin. Yesus mati buat orang-orang yang terhilang, katakan amin. Dan biarkan Tuhan Yesus memakai saudara untuk keluar memberitakan Injil. Jangan hanya sekedar pegang terus Yesus, sampai Yesus tidak bisa berkarya apa-apa dalam hidupmu. Ayolah sebagai anak muda, berkaryalah selama masih ada kesempatan. Berkaryalah sebab engkau memiliki kuasa sebagai anak-anak Allah. Berkaryalah, Allah pasti memberkatimu. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Ayo kita bangkit berdiri. Lebih dari ini bisa diusir. Terlalu panjang ya. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang sederhana, refnya saja. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu menjadi bagianku. Shipakata karala bakata karala balabarala. Engkaulah segala-galanya ya Tuhan. Dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Yesus, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang di dalam hidupku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Engkaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu. Sekali lagi mengasihi, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Beri sorak-sorak yang paling meriah bagi Allah kita. Tidak lama takas syakara lama 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 takas syakara. Berene lama sama kata kara lama sini. Lama tokos mana Yesus. Mari kita saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Apakah engkau merasakan kehadiran Tuhan dalam ibadah ini? Dia maha hadir. Karena dia hidup. Dia pemenang. Dia maha kuasa, maha besar, maha bisa. Dia hadir di tengah-tengah kita. Ayo tambahkan semangatmu. Tuhan sedang membutuhkan pemuda-pemuda yang antusias. Yang semangat bergairah yang benar di dalam Tuhan. Tuhan sedang membutuhkan orang-orang yang mengasihi dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap aku budi. Tuhan sedang mencari orang-orang yang mengasihi dia dengan benar. Dengan fokus kehidupan yang benar. Tuhan sedang mencari orang-orang yang memiliki paradigma yang benar. Mengiring Tuhan dengan benar. Sampaikan Injil.
Beritakan pada orang lain, Yesus bukan hanya untuk engkau, tapi untuk bangsa-bangsa. Saudara yang rindu dipakai Allah, saudara angkat tangan. Saya rindu berdoa buat saudara di tempat ini. Bapak hamba berdoa bagi anak-anak mudamu Tuhan, yang mengangkat tangan, pakai mereka, urapi mereka, jamah mereka, sehingga mereka menjadi saluran kuasa kebangkitan Yesus. Mereka mengalami, mereka punya pengalaman bersama dengan Engkau, perjumpaan dengan Engkau, sehingga mereka dapat bersaksi, dapat memberitakan Injil kepada dunia, bahwa Engkaulah Tuhan yang telah bangkit mengalahkan maut, mengalahkan dosa, mengalahkan setan. Dan kami menjadi orang Kristen yang fokus kepada Tuhan, mencintai dengan benar, sepenuh hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mati buat aku, tetapi Engkau mati buat bangsa-bangsa juga, buat orang-orang terhilang. Pakai kami Tuhan, lihat tangan-tangan kami Tuhan, pakai kami Tuhan, lihat hati kami Tuhan, pakai kami Tuhan, untuk menyampaikan Injil kepada banyak bangsa. Kami tidak mau hanya memegang erat Engkau dan tidak membiarkan Engkau berkarya lewat kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, pengurapan Allah, kuasa Allah, berkat Allah, dan pemakaian Allah atas kami turun dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Beri sorak-sorak bagi Allah kita.